Sudah cukup lama kita tidak ketemu, kangen banget saya sama narasumber saya ini. Yang kalau saya ngelihat, saya senengnya apa? Pak Johan selalu sehat, ceria, bisa jadi sumber inspirasi untuk saya. Kita ketemu lagi di talk show Way of Life bersama Dr. Pertama Putra Johan. Sehat Pak Johan? Sehat Bro Gitu Ardi, kan, salam Somer. Salam Somer. Buat Bro Ardi, buat semua pendengar Somer Way of Life. Salam hangat, salam kompak selalu. Kompak selalu, dan Pak RW kita yang baru kepilih lagi. Jadi punya banyak kesibukan ya Pak ya. Lumayan. Padahal sudah dijadwal harusnya bisa datang setiap ini, tapi karena nanti bagi-bagi waktu terus ini ya. Betul. Tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Pak Johan untuk menemui kami semua sobat-sobat Merkuri ya di talk show Way of Life, yang kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat menarik bagi Anda yang mungkin sedang dalam situasi ini, pertarungan hidup. Tapi yang namanya pertarungan hidup itu sepanjang hayat masih dikandung badan akan terus begitu ya Pak? Akan terus begitu. Akan terus begitu ya. Nah, bagaimana kemudian memenanginya? Hari ini Pak Johan akan berbagi kiat-kiatnya, begitu ya. Monggo silakan Pak Johan. Somer Ardi, kita semua pasti tahu bahwa tahun 2025 ini dimulainya banyak bencana. Januari itu bencananya dari mulai Amerika, Los Angeles kebakaran, juga di Indonesia juga banyak kebakaran. Bahkan di tempat kami di Jakarta, malam Imlek ya, itu kebanjiran. Saya dengan istri, dengan anak-anak tidak bisa pulang. Kami lagi makan malam di mall, tidak bisa keluar. Jam 10 malam itu Somer Ardi nggak bisa keluar. Itu pertarungan. Kenapa? Ya mobilnya ngantri, tidak bisa keluar sampai jam 1 dini hari, tidak bisa keluar. Akhirnya kami putuskan ya sudah nginap, dan begitu mau nginap hotelnya sudah fully book. Nah, jadi ada adik angkat istri saya kebetulan ada satu kamar, kami datangi manajernya karena dia member di sana, dikasih gelaran kasur, karena itu karpet dan ada kursi, ya sudah gelar rame-rame tidur. Itu pertarungan Somer Ardi. Ya, di luaran banjir, kita ada di hotel tidur dengan begitu ramenya. Rumah saya aman, tidak kebanjiran, sama sekali tidak ada airnya, tapi aksesnya hampir satu lutut di mana-mana. Jadi Somer Way of Life di dalam hidup ini terkadang segala sesuatu terjadi. Ya. Baik itu dalam analisis sudah diduga, bahkan mungkin sudah diramalkan, atau segala sesuatu dadakan bisa terjadi. Seperti kita lihat di berita barusan di wilayah Jawa Barat ya, baru 1-2 hari kemarin kita lihat tiba-tiba truk blong remnya nabrak dan wah kebakaran mobilnya. Itu kan sesuatu yang kita sulit pahami di dalam kehidupan, tapi itu pertarungan. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita mau mengkaji sesuatu tentang keberadaan hidup kita secara besaran. Jadi tidak kecil nih. Kalau kita bicara tentang, aku masih benci teman sekantorku, aku benci sama bosku, aku benci sama istriku, aku benci sama suamiku, aku benci sama mertuaku, itu sih rasanya belum menang. Terlalu jauh bicara dalam pertarungan. Yang kecil-kecil aja masih kalah, gimana yang mau besaran ya. Tapi yang besaran ketika disingkap terkadang membawa pencerahan buat kita, supaya kita bisa tahu bahwa kita masih belajar melepaskan yang kecil-kecil ini. Karena yang kecil-kecil ini justru merintangi sesuatu yang sebenarnya di depan sana tersedia berkah yang besar, kemenangan yang besar, sukses yang besar dalam hidup ini. Jadi saya bagikan nanti juga disertai dengan beberapa cerita kehidupan. Saya ketemu 2 orang nih Somer Ardi hari ini. Ya Somer Way of Life, saya ketemu 2 orang yang cukup menarik di kota Surabaya. Sebagai pembuka saya bagikan satu, yaitu selamat sore, saya ingin menyapa Somer Arfi yang tadi mengantar saya datang ke sini. Dan pria Rama ini berkata, saya orang Surabaya. Ketika Bu Angel tanya, Mas orang mana? Saya orang Surabaya, tapi lama di Jakarta, kuliah sana, kerja sana, sekarang balik sini. Ya, istri saya penasaran nanya, kok balik Surabaya? Ya karena diminta sama ibunda saya untuk balik ke Surabaya. Jadi dia lepasi semua. Lalu saya tanya, gimana dengan bapaknya? Ibu bapak sudah lama berpisah. Nah, ini pertarungan hidup secara besaran seorang
pria ya. Dia berkata, saya anak paling besar, putra paling besar, melepaskan kerjaan dan melepaskan semua hal di dalam hidupnya untuk bakti kepada seorang mama. Ini hal yang besar sekali. Ya, semua kita tahu bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Somer Ardi sudah pernah lihat telapak kaki ibunya? Pernah. Nah, ada surga enggak di sana? Nah, Ada. kembali Somer Way of Life sudah mengkaji apakah benar di bawah telapak kaki ibumu ada surga? Ada surga. Saya berkata ada surga. Kenapa? Masa muda saya ketika saya mengalami banyak kesulitan hidup, saya selalu datang kepada seorang ibu, ya mama saya, mama kandung saya. 1-2 kalimat dari kata-kata beliau itu menenangkan semua kegagalan hidup saya. Oh. Jadi saya tahu itu surga saya. Ya, ya. Ya, selepas beliau meninggal, Bu Angel masuk di dalam hidup saya. Bu Angel menggantikan itu. Jadi saya percaya di dalam hidup ini, hal pertama kita harus pahami tentang kendali dan ketidakpastian. Ya, ya. Somer Ardi, di dalam hidup ini ada yang bisa kita kendalikan. Betul. Ya, contohnya nggak bisa kita kendalikan nih kayak rasa mau batuk gitu. Apa yang harus kita buat? Kita minum. Minum ya sama Ardi. Silakan. Mari sama-sama kita minum. Ya, 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 ya. Silakan, silakan. Somer Way of Life, hidup itu harus dialamiakan. Nggak usah terlalu dibebanin, diruwetin ya, dibikinin bulet gitu loh. Nggak usah. Simple aja. Ya. Nggak usah pusingin apapun. Semakin sukses seseorang, semakin kualitas hidup seseorang, mereka semakin humble, rendah hati, dan biasanya lebih sederhana. Ya. Ya, makanya warung sederhana tuh banyak orang suka. Kenapa? Menampilkan orang rendah hati makan secara sederhana. Ya. Itu pinter yang kasih restoran sederhana itu kita mesti ya. bilang ya. Sesuatu yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita. Maka tadi saya berkata kalau kamu benci mertuamu, kamu benci bosmu, kamu benci rekan sekerjamu, benci istrimu, benci suamimu, benci orang tuamu, ya kamu sudah kalah sebelum kamu bertarung besaran ya. Di dalam diri kamu yang harusnya kamu kendalikan saja, kamu tidak sanggup, tidak punya self control ya. Somer Way of Life, mari sejenak kita lepaskan sajalah apa yang di dalam diri kita ini menjadi penak-penik yang sebenarnya mengganggu hari-hari kita, yang kita tidak sadar kemudian kita kompromikan ya. Seharusnya satu langkah kita berdamai, jalannya begitu nyaman. Buat apa sih hati kita yang kecil ini kita bikin dengan beban berat? Saya benci Somer Aldi. Ya. Jadi kalau mau ketemu dia, saya mau pergi buang muka saja. Sampai akhirnya mau kencing aja tahan-tahan, akhirnya kencing di celana karena nggak mau ketemu. Ya ini kan kerugian besar, hal kecil yang tanpa kita sadar kita lost control. Betul. Ya padahal apa sih salahnya? Somer Ardi kalau saya ada salah, mohon maaf. Selesai kan? Ya, 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 apalagi di bangsa kita ini setahun sekali ada tali silaturahminya minal aidin, ya kan? Ini sebentar lagi masuki bulan puasa. Nah, bulan puasa ditutup dengan minal aidin. Ya, kalau di tempat saya identik dengan ketupat. Nah, saya percaya bahwa semua kita harus belajar memberi porsinya. Yang kecil yang bisa kita kendalikan seperti ketupat, itu beras dimasukkan dari tempat yang kecil itu, ya. Sesudah dimasukkan takarannya masuk, ketika dikukus, kemudian dia membentuk kepadatan. Jadi yang kecil yang kita kendalikan itu mempengaruhi besaran dan tentu pertarungan kita akan terpengaruh di baliknya. Dan sesuatu yang kita tahu bahwa dalam ketidakpastian ini adalah yang di luar, yang tadi saya sudah katakan bahwa tidak bisa kita kontrol. Seperti tadi Bro Alfi bilang, mama minta saya balik. Ya itu nggak bisa kita kendalikan. Itu sesuatu yang nggak pasti. Kenapa? Sesuatu yang kita nggak tahu kapan datang permintaan orang tua, kita nggak tahu kapan datangnya hari susah, kita nggak tahu kapan datangnya bencana, kita nggak tahu segala sesuatu. Itu nggak bisa kita kendalikan sisi luar, tapi di dalam diri kita bisa kendalikan. Dan untuk itulah kita mesti siap punya manner, attitude, kebiasaan, karakter yang kuat. Teguh, kokoh, sanggup menghadap badai kehidupan, Somer Ardi. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu dengan kesusahan, ya saya rasa tambah berat hidup ini. Ya, kalau kita melihat segala sesuatu isinya adalah kesukaan, ya hidup akan terasa banyak nikmatnya. Kemarin saya pulang dari Jogja, habis
ada gawean di Jogja, Somer Aldi. Somer Way of Life saya bagikan sedikit kesusahan saya dengan istri saya kemarin. Kami mau balik ke Surabaya kira-kira jam 2 lewat. Sisa 15 menit, tidak ada pemberitahuan apa-apa, tinggal kereta kami yang datang. Jadi jamnya kurang 15 menit, tiba-tiba sebuah kereta masuk di lintasan 1. Tidak ada pengumuman, saya lihat keretanya tidak ada tanda-tanda apapun, dan luar biasanya tidak ada penjaga. Oh. Ya, tidak ada penjaga. Saya dengan istri tergopoh-gopoh karena itu pasti kereta kami, karena sisa 15 menit. Jadi kami naik, saya taruh koper, taruh barang bawaan istri, duduk, begitu duduk, keretanya jalan. Saya lihat, loh kok kurang 10 menit? Saya lihat istri, loh kok jalan, nggak kayak biasanya. Bukannya harus nunggu 10 menit ini. Istri saya bilang, jangan-jangan kita salah naik kereta. Oh. Wah, saya senyum-senyum tapi keretanya sudah jalan sama Aldi. Ya, pas kami lagi senyum-senyum, kondekturnya lewat. Saya lihat namanya Bro Gusti. Ya, jadi kita banyak ketemu II nih hari ini. Tadi Bro Arfi, kemarin Bro Gusti. Orang-orang yang ramah, orang-orang hebat di bangsa ini. Dan saya percaya bangsa ini maju dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, orang-orang budiman, orang-orang yang ramah, manner attitude-nya sangat terpuji. Jadi saya tanya, saya berkata, Pak, mohon izin, ini kereta apa ya Pak? Dia berkata, ini Lodaya Pak. Loh, saya ini mestinya naik Argo Wilis Pak. Loh, Bapak sama Ibu mau kemana? Mau ke Surabaya Pak. Lalu saya berkata, bagaimana solusinya kereta sudah jalan? Oh nanti turunnya di Solo aja, nanti nyusul dari Solo. Itu posisi Jogja ya? Dari posisi Jogja baru jalan sebentar. Lalu tidak lama kemudian dia balik lagi setelah dia tinggalkan kami. Dia berkata, Pak, sebenarnya kereta ini lagi kacau. Semacam bukan kacau, lagi reschedule, ada suatu pergantian dan ini lagi proyeknya selama 1 mingguan ini. Jadi selama ini kereta Lodaya itu selalu di belakang Argo Wilis, tetapi mereka mau bikin skenario untuk berubah Lodayanya di depan. Baru uji coba, trial project gitu loh. Dan saya bilang nggak dikasih tahu loh itu nama keretanya, nggak diumumin. Nggak ada announcement juga ya? Nggak ada announcement, nggak ada yang jaga. Biasanya ada yang jaga di depan gitu loh. Ini nggak ada orang, kami ngeluncur masuk. Dia lihat saya, dia bilang, maaf ya Pak, maaf. Nah ini hebatnya. Ya, dia tidak lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Seorang kondektor langsung meminta maaf, kita itu melegakan. Ya. Jadi saya sudah bilang bahwa dalam hidup ini kendali ada pada diri kita. Ya. Say sorry itu penting. Hal kecil di mana kita membawa suatu jembatan damai dengan siapapun itu melegakan hidup. Ya. Kelegaan hidup itu membuka banyak pintu berkah dan rezeki. Ya. Jadi haruslah kita miliki dalam hidup ini. Yang kedua, jangan takut kehilangan, Somer Aldi. Gitu ya? Iya, karena banyak orang takut kehilangan, jadi akhirnya malah hilang. Hidupnya hilang. Ya. Bukan hanya hidupnya hilang, cemas, khawatir, tidak tenang dan banyak pikiran. Ya. Istri takut suaminya hilang. Ya. Tiap menit, tiap detik diteleponin ya. Sampai seluruh teman sekantor tahu. Wah, nyonya rumah lagi telepon. Ya. Malah ada yang bilang itu satpam rumah ya, karena diteleponin terus. Akhirnya kita lihat di manakah rasa saling percaya ketika kita melakukan hal yang nggak lazim seperti itu. Saya lihat kondektur tadi dia berkata, ya ini maaf ya Pak, katanya. Dan rasanya Bapak nggak bisa naik Argo Wilis Pak. Loh saya tanya kenapa? Nanti nggak jauh dari Jogja ini nanti mereka tuh nyelip jalan duluan Pak. Oh, saya berkata, waduh, bagaimana solusinya? Sebentar ya Pak, dia pergi lagi. Saya dengan istri senyum-senyum aja. Sampai tadi, kenapa? Karena di sampingku ada wanita tercantik di dunia ini. Luar biasa. Saya tidak takut apapun karena bersama istriku aku bahagia. Itu kuncinya. Cari sesuatu yang membuat kita rasa cukup, bahagia dan bisa mengucap syukur. Itu aja Somer Aldi. Jadi apapun yang terjadi biarkan terjadi. Ya. Seperti banjir, mau banjir silakan. Nggak ada apa yang bisa kita pegang. Oh semua sudah fully book. Ada satu kamar adik angkat istri. Dia berkata sudah kita gelarannya. Sudah gelar juga enak. Apalah arti kesusahan hidup kalau semua kita rasanya punya kelegaan. Karena kita tidak takut kehilangan. Dan yang ketiga,
menang dalam kekalahan. Nah ini yang paling menarik Saudara Adi. Kita nggak mesti selalu nyerobot, maksa, dan maunya kita. Terkadang kita harus belajar berkata hidup ini ada keunikan. Sometimes sesuatu suddenly happen. Ya, terjadi sesuatu yang kita nggak sangka-sangka, begitu saja terjadi. Ya, kemarin begitu saja terjadi. Akhirnya balik lagi konduktor itu berkata, Bapak dan Ibu, nanti saya sudah aturkan Bapak dan Ibu dari Solo Balapan, tiba-tiba langsung terdengar di telinga saya, ya, lagunya Mas Didi Kempot. Saya ini, kata istri saya, jatuh cinta mati dengan penyanyi satu ini, saya suka banget ya. Lagu, ya pokoknya Solo Balapan ini di telinga itu, saya sempat beli kasetnya Somer Adi ya. Dan kemarin saya sama istri diberhentikan di situ. Wah, langsung saya foto tuh Solo Balapan, stasiun Solo Balapan. Ada lagunya nggak Mbak? Diputerin nanti Mbak. Nggak punya. Sebagai iya penutup. Kita nggak punya Didi Kempot ya Nil ya. Mas Didi Kempot. Soalnya di sini lagunya Surabaya, Surabaya. Lalu dia berkata, nanti Bapak ambil sama Ibu kereta jam 6 kurang 15 menit. Berarti kami punya waktu hampir 3,5 jam lebih sedikit. Wah, saya bilang sama istri, ini di atas kasih kita tamasya tak terduga. Istri saya bilang, maksudnya bagaimana? Kita turun di Solo, kita langsung ke Pasar Klewer, kita makan siang, kita nikmati apa yang ada. Jangan nunggu di stasiun. Kenapa Mas Didi Kempot sudah pulang sorga? Saya bilang. Istri saya lalu bilang, ini koper dan barang-barang dan teman-teman. Sebentar saya bilang. Lalu saya datang, kemudian security-nya dibawa kondekturnya datang. Namanya sama kayak Somer Ardi. Ya namanya Dika Rudi. Wah, salam untuk Mas Dika Rudi yang ramah juga. Yang namanya Rudi ada ini lagi tren 2025 ini ya. Memang luar biasa. Lalu saya berkata, ini saya kan nggak mungkin tunggu 3,5 jam lebih di sini. Saya pengen ajak istri makan siang sebentar. Bagaimana solusi barang-barang ibu ini? Sebentar, dia berkata. Bagaimana kalau kita titip porter? Panggil porternya datang. Nah ini ciri khasnya orang Jawa. Datanglah yang namanya Mas Anton. Tinggi besar, pakai kopiah ya. Pakai ini apa namanya? Belangkon. Kok kopiah, belangkon. Pakai belangkon, tinggi besar ya. Jadi dia bilang, Pak, Ibu, gak apa-apa. Monggo kalau mau pergi makan siang, saya tak atur, saya tak jagakan barangnya. Waduh, Somer Ardi, kesusahan, hal yang tidak menyenangkan jadi sorga dalam kehidupan. Itu pertarungan yang diubah ya. Mungkin banyak orang bilang kerugian atau mungkin bahasa umumnya kutuk. Kerugian dan kutuk itu jadi berkah, kemenangan dalam kehidupan. Saya ajak istri saya meluncur naik taksi, kami makan siang di kemarin Pasar Klewer ya. Dan saya bisa menemukan gerobak bakso saya masih kecil ada di depannya. Wah, itu kebahagiaan yang luar biasa sama dia. Semangkok bakso, saya bilang istri saya, inilah masa kecilku dulu, kesusahan nenek moyangku, karena nenek moyangku pelaut semua. Jadi bakso ini, saya berkata seakan-akan saya mengulang lagi kisah hidup 45 tahun yang lalu. Saya makan, saya nikmati ya. Dan wah, Masnya juga ramah, sempat foto kami sama dia. Ya, hidup ini sungguh Somer way of life, nikmati aja. Pertarungan besaran ini harus dimenangkan. Yang kecil-kecil itu, sebagaimana banyak sekali kita dapat wejangan nasihat bijak, yang kecil-kecil ditiadakan. Yang besar-besar dibuat jadi kecil. Jadi persoalan itu kita yang ngaturnya. Gitu ya, Somer. Baik, kita break dulu, Somer way of life. Nanti Anda seperti biasa bisa bergabung kalau mau sharing-sharing ya di 031562096, 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 08173000096. Kita ke pesan-pesan dulu. Kita lanjutkan kembali Somer Way of Life, masih di talk show Way of Life bareng Dr. Pertama Putra Johan, dan tema kita hari ini adalah menang dalam pertarungan hidup.
tadi di sesi yang pertama Pak Johan sudah mengingatkan bahwa cara untuk bisa memenangkan pertarungan hidup itu dengan melepaskan semuanya, begitu ya Pak ya? Iya. Ya, dengan contoh-contoh yang tadi itu. Karena ada sesuatu yang memang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang sama sekali di luar kemampuan kita. Kemampuan kita. Pak Johan, banyak orang itu kemudian selalu dalam posisi begini, melihat orang lain, rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu yang seringkali membuat kita itu jadi agak sulit untuk bisa, rasanya gini, menggugat Tuhan dalam tanda petik ya, menggugat Tuhannya kan, kok dia enak-enak terus ya Tuhan, kok saya kok dapatnya nggak enak. Apa yang bisa Pak Johan sampaikan kalau misalnya ada pendapat seperti ini Pak? Saudara Adi, sebenarnya itu adalah poin keempat. Bertarung diri Anda dengan kehidupan. Oke. Jadi kalau kita bertarungnya dengan kehidupan, kita nggak akan lagi melihat pembanding tetangga, orang tua, teman, rival, partner, itu terlalu kecil skalanya. Karena kalau kita terus bermain di area yang kecil, kita nggak akan pernah dapat yang besar. Perumpamaannya gini, Saudara Adi. Kalau kita pergi ke laut, ya, kita lihat nelayan. Sebelum dia pergi ke laut, dia bawa ikan hidup kecil-kecil. Ya, mungkin ukuran ikan yang sering kita makan. Bagi kita sudah puas makan ikan segitu, tapi bagi nelayan yang punya tujuan yang lebih besar, ikan itu dikail, dilepaskan lagi di laut untuk mengambil ikan yang lebih besar. Kalau yang kecil gak dilepas, yang besar gak datang. Demikian juga kita. Kalau kita lihat rumput tetangga, yang dilihatnya rumput tetangga terus. Apa yang terjadi? Kita jadi egois, kemudian dunia hidup kita jadi sempit, Saudara Adi. Saudara, way of life, ketika kita menyudutkan diri kita pada kebencian, iri hati, cemburu, tidak bisa terima kelebihan dan kesuksesan dan kemenangan orang lain, ya kita jadi orang yang sempit, cepat, judes, cerewet, dan akhirnya kita selalu menganggap bahwa dunia ini nggak enak. Karena kita selalu punya bagian-bagian hidup yang kita selalu bandingin. Iya. Kalau misalnya seseorang merasa kok nggak adil ya, entah di perusahaan, entah di mana, kok nggak adil ya, kok saya selalu perlakukan menjadi yang pihak yang selalu dirugikan ya. Itu juga sama ya caranya ya Pak Johan? Sama, karena soal keadilan ini kan seringkali kita kehilangan parameternya, Samuel Ardi. Terkadang antara pemilik perusahaan dengan pimpinan dengan karyawan, parameternya tidak sama. Tidak sama ya. Nah, ketika parameter ini tidak seimbang, nah itulah yang kadang-kadang kita menganggap nggak adil ya. Bagi pemilik perusahaan itu adil, bagi pimpinan itu adil, bagi karyawan itu tidak adil. Makanya ada parameter yang mengaturnya adalah undang-undang kerja. Jadi segala sesuatu yang kita tahu sulit menyamakan parameternya, ada undang-undangnya. Buat istri saya, ya, kalau saya pulang malam, dia bilang saya tidak adil sama dia. Kenapa? Kurang perhatian, waktu quality time-nya kurang. Tapi bagi saya itu adil aja. Kenapa? Saya kan kasih uang cukup. Nah, titik keseimbangannya tidak ketemu. Tidak selamanya seorang istri itu bahagia dengan uang. Karena banyak kali perempuan dikasih uang malah pergi selingkuh akhirnya. Tapi juga tidak sedikit wanita yang kekurangan uang lebih cepat selingkuh lagi. Jadi titik keharmonian ini kita masih dapatkan. Ini pertarungan kita dengan kehidupan di titik poin ini. Jadi kalau kita lihat yang kecil sebagai bagian yang utama, ya kita kehilangan besarannya dalam sebuah pertarungan hidup. Kalau yang kecil kita tidak kalahkan, ya kita nggak bisa naik grade dan tangga berikutnya, Saudara Adi. Ya, banyak orang kecanduan game. Kenapa? Karena game itu pertarungan. Banyak orang kecanduan judi, ya, kecanduan narkoba. Kenapa? Karena itu pertarungan. Dan itu level. Itu ada tingkatannya. Itu membuat orang semakin penasaran. Wah, ini naik tingkat 1 nih. Tingkat 2 lawannya apa? Orang semakin penasaran, Samuel Adi. Dan itu bermainnya di area perasaan. Yang Samuel Adi tadi pertanyakan, itu semuanya di area perasaan. Lah bosku ndak adil sama aku, itu perasaan. Semuanya mainnya di area
perasaan kita, ya. Istri nggak nyaman dan nggak tenang ketika suaminya pergi berangkat keluar. Kenapa? Perasaannya. Itu kadang-kadang didera dengan rasa cemburu yang teramat buta. Makanya cemburu buta itu bahaya. Ya. Karena itulah orang berkeluarga harus didasari rasa cinta. Karena cinta itu ikatannya adalah saling percaya. Demikian juga kita masuk dunia kerja, kita harus melihat pimpinan, pemilik perusahaan dengan kita. Itu ada rasa saling percaya. Kita bekerja memajukan perusahaan, perusahaan mengembalikan prestasi kita dengan reward. Seperti itu kan? Ketika kita tidak berprestasi, perusahaan kasih kesempatan ke orang lain. Itu kan fair namanya. Nah, demikianlah kita bisa melihat bahwa kita ini lagi bertarungnya sebenarnya bertarung besaran atau bertarung kecilan, dan itu terkurung di dalam keegoisan kita sendiri. Kalau kita tidak keluar dari situ, ya kita akan jadi orang yang bermainnya di area-area yang sempit, egois, mau menang sendiri, selalu tidak mau terima teguran, tidak mau terima masukan, dan pada akhirnya ya kita punya dunia sendiri. Ya, itu rugi buat diri sendiri menurut saya. Lalu yang jadi satu hal yang menarik, Somer Adi, ya Somer Way of Life, apa tandanya seseorang bertanding dengan pertarungan kehidupan yang lebih besar? Orang yang memahami dirinya punya sesuatu yang besar untuk dipertarungkan, mereka memilih jalan hidup dengan sadar. Saya bertanya dengan Somer Ardi, apakah seorang dokter punya anak akan jadi dokter? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi sebagian besar, iya. Apakah seorang presiden anaknya akan ikut jejaknya menjadi presiden? Ada. George Bush Junior, ya. Kita juga punya presiden sebelum Pak Prabowo, ada yang anaknya hari ini jadi wakil presiden. Kenapa? Karena mereka sudah melihat sesuatu yang besaran dan menangkap sesuatu itu dan ingin masuk di dalamnya sebagai pilihan hidup. Sekarang saya bertanya nih, Somer Way of Life, silakan bagi para Somer Way of Life mau telepon, mau beri pendapat atau pertanyaan, mana yang lebih baik, punya istri cantik atau punya istri jelek? Cantik lah. Waduh, Somer Adi langsung jawab cantik lah. Yang cantik ternyata banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Tidak tenang. Punya istri cantik itu tidak tenang. Yang pertama, kenapa tidak tenang? Karena biaya hidupnya tinggi, ya, perawatannya luar biasa, dan polesannya mahal. Nanti saya cross check ke Bu Angel. Ini yang berbeda. Oh, ini berbeda. Maka banyak orang tanya, Bu Angel pakai bedak apa? Oh, saya jarang pakai bedak. Nah, ini yang membuat sesuatu berbeda. Itulah yang kita dapat sebagai, ya mungkin itu permata kehidupan. Isi saya dengan saya jalannya hampir mirip sebenarnya. Orang-orang sederhana yang suka makan di warung sederhana. Jadi ya inilah, karena beruang, ya beruang itu konon binatang yang kuat dan disukai banyak manusia di dunia ini, kata beruang. Makannya kepala ikan. Nah, kepala ikan itu adanya di warung sederhana. Ya, ini terlalu tinggi filosofi sore ini karena kalau nggak bikin ngantuk sama dia. Nah, ada banyak orang ketika bertarung dapat ya istri yang cantik, ya seksi, bahenol, semok, ya saya sebut yang menarik supaya Somer Way of Life, wah ini aku. Ya. Tapi tidak siap konsekuensinya. Kenapa? Ya kalau jalan orang tidak lihat dirimu, yang dilihat istrimu. Ya, mata di mall di mana-mana jelalatan. Apalagi istri yang cantik seksi ini kalau pakai baju seksi juga gitu. Kurang bahan. Dan belum lagi kalau istri yang biasanya yang sederhana itu ya parfum seadanya. Yang ini mandi parfum. Ya, jalan aromanya satu mall kecium semua. Nah, ya konsekuensi itu penting. Jadi pertarungan. Nah, sementara yang istrinya jelek ditaruh di mana-mana nggak masalah. Dan setelah disurvei, istri yang jelek itu suaminya lebih panjang umur daripada istri yang suaminya cantik. Karena ternyata penyakit jantung itu dipicu dari rasa curiga, cemburu, dan khawatir dalam hidup. Jadi kita coba lihat sisi ini.
Silakan Somer Way of Life kalau mau kasih pendapat, biar sore ini makin hangat suasana kita. Betul. Ya. Engkau boleh berkata, enggaklah Dr. Johan, istriku cantik, seksi, aku panjang umur. Nah, engkau pasti berlian kehidupan, engkau permata kehidupan, engkau bisa kelola semua itu dengan bijak. Ya, dan mungkin jatuh cintanya duduk sepiring berdua. Sudah melewati masa susah hingga ketampanan kecantikan tidak menghancurkan kehidupan suami istri, kehidupan berkeluarga. Ya. Tapi ada juga yang berkata, istriku jelek, dulu aku cinta, setelah aku punya duit, aku melihat kok perempuan banyak yang cantik luar sana. Ya kamu suami pengkhianat sebenarnya ya, gitu ya. Karena apa? Kamu tidak pernah menghargai jeripaya pengorbanan seorang wanita yang agung di sisimu. Karena kamu melihat segala sesuatu menurut nafsu, bukan hati. Gitu ya, Somer Adi ya. Iya, oke. Baik, saya bacakan dulu pertanyaannya. Ini ada Pak Luis, terima kasih sudah berkenan mampir di 081 730 0096. Kata Pak Luis gini, kalau kita tersakiti karena hak kita yang dihilangkan, sedangkan bagian itu untuk keberlangsungan hidup keluarga kita, apa harus diikhlaskan? Gitu. Sedangkan kita kekurangan, mereka masih berkelimpahan. Wah, ini Pak Luis punya pertanyaan ini menyudutkan kita pada satu pilihan, mau ambil hak kita sulit, enggak diambil penderitaan. Ini jawabannya hanya bisa saya sharingkan ke Pak Luis dengan pengalaman hidup. Saya punya pengalaman hidup Pak Luis, Somer Way of Life. Dahulu saya pernah pegang sebuah perusahaan sebagai seorang general manager. Saya dengan owner perusahaan buat sebuah perjanjian. Kalau ada profit 1 tahun sekian, saya dapat persentase sekian persen. Menjelang mau tutup buku, tiba-tiba saya dipecat. Saya dipecat. Lalu saya tanya, maaf ya Pak, salah saya apa? Kita semua kan selalu bertanya gitu ya sama Adi, salah saya apa? Ya, jadi kita tahu di dalam poin bertarung atas diri sendiri dengan kehidupan itu ada satu poin, tidak mencari alasan negatif untuk pembenaran diri. Kuncinya di situ. Ya, jangan sampai ada alasan negatif untuk kita jadikan alasan, itu aja. Ya, jangan sampai ada pembenaran diri dengan alasan-alasan negatif. Jadi saya tanya, salah saya apa ya Pak? Oh, kamu tidak salah apa-apa. Saya cuma mau ambil alih perusahaan saya sendiri. Saya garuk-garuk kepala. Dan waktu pulang saya cerita ke istri saya, loh kok bisa? Salahmu apa? Kata istri saya. Saya jawab seperti yang dijawab pemilik perusahaan. Katanya saya nggak salah. Loh kok bisa? Ya sama kayak saya lagi. Nah, itu kehidupan, itu pertarungan. Dan luar biasanya, saya tinggal di rumah dinas, dalam 1 hari, saya harus kosongkan rumah dinas itu. Anak saya masih bayi saat itu. Anak kedua baru lahir. Bukankah setiap kita ini adalah orang-orang yang beriman ya sama dia? Ya. Pak Luis juga saya yakin orang yang beriman. Apapun agama dan kepercayaanmu, pasti engkau orang yang punya filosofi, punya kepercayaan dan punya iman dan punya Tuhan. Saya punya hal yang sama. Jadi malam itu kami sandarkan di dalam iman kami untuk berserah, bersyukur. Mungkin teman-teman dari Muslim bilang itu tahajud ya, doa tengah malam begitu. Ya mungkin setiap orang pasti melakukan hal menurut kepercayaannya masing-masing. Maka saya bertemu dengan seorang teman yang baru ketemu beberapa kali datang, tiba-tiba datang dari kota Bogor ke kota Bandung saat itu. Dia ketemu saya, telepon, lalu kemudian tanya, kamu gimana kabarnya? Baik. Ini kunci utama buat Somer Way of Life. Jangan bagikan penderitaanmu ke orang lain. Ya. Kalau engkau terjatuh, engkau harus bangkit sendiri. Jangan harapkan orang yang angkat engkau. Hidup tidak boleh dibawa cengeng. Dan jangan bagikan kesusahan, kesulitan hidupmu jadi drama. Apalagi di medsos sekarang nih ya. Orang mudah sekali mengumbarkan perasaannya ya. Benci diumbar. Senang diumbar, punya duit sedikit dipamerkan, lagi susahnya juga, ditulis segala macam. Hidup kok suka drama, kenapa nggak jadi artis aja sekalian ya? Saya rasa itu nggak bijak untuk kehidupan medsos ya.
orang yang matang, orang yang dewasa, orang yang punya kapasitas dan kualitas, yang buruk, yang lemah, yang gagal, itu nggak pernah muncul. Apa yang muncul dari mereka? Kemanisan. Itu Samuel Ade, kemanisan. Iya. Pernah lihat buah kurma, Samuel Ade? Pernah. Bulan depan munculnya banyak, saya rasa. Ya. Kurma itu konon kalau mau ditanam nggak bisa langsung ditusuk kayak padi, Samuel Ade. Kurma itu kalau mau ditanam, dia ditaruh di tanah, ditekan sama batu, supaya akarnya nancep dan nanti batunya pecah kebuang, baru dia berdiri ke atas. Akarnya kuat, buahnya manis. Banyak kesulitannya sejak dia dari kecilnya, dari benihnya. Demikian kita harus belajar mengelola semua kesulitan, karena itu pertarungan hidup. Ya. Jadi ketika ditanya, gimana kabarmu? Baik. Pekerjaanmu? Saya baru dipecat hari ini. Lah, kenapa dipecat? Nggak tahu. Loh, terus kenapa dipecat? Kata bosnya, bukan salahku. Dia mau ambil perusahaan. Loh, kok bisa? Ya gitulah ceritanya. Terus kamu gimana? Besok harus mengosongkan rumah. Lah, terus mau kemana? Nggak tahu. Tiba-tiba orang yang baru kenal dan baru 2-3 kali ketemu, saya ini datang jauh-jauh, ternyata kamu yang perlu dia dorong ke saya sebuah amplop. Ini buat kamu. Ya, tahun berapa itu? William lahir tahun 2002, itu kira-kira tahun-tahun 2001 kira-kira ya. Apa ini saya bilang? Ya itu buat kamu. Selesai itu tidak lama dia pamit pulang ke Bogor. Bawa mobil saat itu, dan itu tol belum jadi, Purbalenyi punya tol. Jadi itu betul-betul niatan. Dan saya percaya di tengah kesulitan kita dalam pertarungan hidup ini, banyak malaikat-malaikat buat orang benar. Amin. Jadi pulang saya bawa ke istri, saya bilang, ini ada tadi yang ketemu teman ngasih ini. Begitu dibuka, itu uang, tumpukan uang, Saudara nih. Dan itu membuat saya besok bergegas cari kontrakan. Dan akhirnya saya dapat kontrakan lebih besar dari rumah dinas, 3 kali lebih besar. Kesulitan itu selesai. Ya. Luar biasa hidup itu. Jadi gitu ya Pak Louis ya. Jadi ada yang kita bisa rebut sebagai hak kita perjuangkan, dan kalau memungkinkan kita lakukan. Tapi kalau tidak, mungkin kita harus serahkan pada kehidupan yang mengaturnya. Baiklah, luar biasa. Terima kasih Pak Johan. Kita break dulu ke iklan ya Pak ya. Ya, kita lanjutkan. Pak Louis, terima kasih sudah berkenan join tadi. Mudah-mudahan saya aja terkesima tadi dengan apa yang disampaikan sebagai sebuah jawabannya itu adalah sesuatu yang the true story begitu ya Pak. True story. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Johan. Kemudian ada Bu Rika. Tadi dikatakan saat menghadapi masalah besar, sebaiknya masalahnya dikecilkan, gitu ya. Kalau masalah kecil dianggap tidak ada. Apakah ini sama artinya kita harus santai-santai saja? Dan bagaimana cara keluar dari masalah besar, sebab sangat mengganggu kehidupan? Wah, ini luar biasa Bu Rika. Sorry, ini berat-berat pertanyaannya sebenarnya. Ternyata memang tidak mudah untuk mencari contoh seperti Pak Johan memenangkan pertarungan hidup ya Pak ya. Sekalian menjawab pertanyaan Bu Rika, kita masuk poin ke-5 yang terakhir. Pertarungan hidup ini hanya dimenangkan orang-orang cerdas. Ya, bukan orang-orang pintar, sekali lagi Saudara. Ya, orang-orang pintar bisa masuk angin, orang-orang cerdas tidak. Kenapa? Orang-orang cerdas itu lahirnya karena faktor penyakit, kemiskinan, penderitaan, dan mungkin juga faktor orang yang lapar. Ya, orang-orang yang penuh dengan kesulitan dalam hidup, mereka belajar dari kesulitan itu, dan kesulitan itu membuat mereka jadi orang yang berbeda. Dan itu disebut orang-orang cerdas dalam kehidupan. Bu Rika tanya, bagaimana persoalan yang begitu besar dibuat menjadi demikian kecil, dan akhirnya semua penghalang yang begitu merepotkan hidup, menghalangi hidup itu bisa hilang. Ya. Kita harus melihat suatu keadaan dengan cara sudut pandang yang berbeda, Saudara Ade. Ya. Bu Rika, ketika kita melihat seekor ular di depan kita, besar banget nampaknya. Kenapa? Ya kita hadap-hadapan. Waktu kita hadap-hadapan,
ya resikonya ya kita akan hancur, akan binasa, akan miskin, akan berpenyakitan, dan akan kesusahan besar. Kenapa? Karena kita melihatnya dalam sudut pandang hadap-hadapan. Kita harus belajar bijak, karena ada filosofi berkata gini, banyak jalan menuju ke Roma. Di Surabaya ini yang paling banyak didatangi orang Surabaya ini kalau tidak keliru Pasar Atom ya. Ya. Saya percaya untuk ke Pasar Atom jalannya banyak. Yang perlu kita lakukan adalah mana yang paling tepat. Ya. Area mana, sudut pandang mana, solusi mana yang kita peroleh sehingga segala sesuatunya bisa jadi solusi yang terbaik. Menjawab Bu Erika lewat pengalaman istri saya, Ibu Angel Johan. Suatu hari 3 dokter yang levelnya profesor mendiagnosa Bu Angel harus operasi angkat payudara karena ada breast cancer, ya, ada kanker payudara. 3 dokter dengan hasil analisa. Ini hadap-hadapan dengan ular, dan kebetulan tahun ini bagi orang-orang keturunan katanya tahun ular ya. Tahun ular. Ya. Lalu dia datang cerita ke saya teringat mama saya pernah melewati masa susah, yaitu ketika ada kanker rahim di sebuah rumah sakit, sebuah dokter di tempat itu dapat kesembuhan. Lalu saya berkata, ayo, udah 3 dokter hebat kamu dapat diagnosa seperti ini, tidak ada salahnya kita datang ke satu alternatif lagi. Dan ketika datang ke sana, ketemu seorang dokter wanita yang ramah, dan ternyata berbeda, ya. Cara sudut pandangnya berbeda. Dia tidak langsung begini begitu, dia cuma berkata ke Bu Angel saat itu, minum obat ini, sekian bulan kemudian kita periksa ulang dan nanti kita lihat hasil akhirnya. Dan setelah minum obat, banyak benjolannya yang hilang, dan ternyata tersisa 1 benjolan yang lebih dari 2 cm. Oh, udah 5 cm. 5, Pak. Ya. Saya adil 5. 5 itu bukan masuk lagi tumor, itu udah kanker ganas. Gede. Ya, gede. Lalu dokter ini berkata, daripada saya biopsi 2 kali kerja, lebih baik saya angkat. Bu Angel bimbang saat itu. Mama saya, sekali lagi, mama saya itu saya udah bilang, betul yang dikatain orang, surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Mama saya berkata, bagaimana keputusanmu? Bu Angel bimbang. Terus mama saya berkata lagi, kalau kamu memilih ke kiri, seluruh keluarga ini akan dukung kamu ke kiri. Kalau kamu ke kanan, seluruh keluarga ini dukung kamu ke kanan. Masalahnya HB-nya Bu Angel saat itu di bawah 6. Salah. Tidak bisa buat apa-apa. Lalu mama saya berkata, coba besok saya masakkan sesuatu buat kamu, kamu makan. Setelah makan 3 hari kemudian diperiksa, HB-nya lompat naik belasan. Jadi siap untuk jalani pengangkatan benjolan itu. Dan waktu diangkat butuh waktu 2-3 minggu untuk nunggu hasilnya. Ini kanker ganas ataukah ini sesuatu yang berbeda? Ya. Jadi saya bilang Bu Angel saat itu, ini sudah nggak bisa dibuat apa-apa. Ya, kita sudah lakukan yang terbaik. Kita harus berserah. Kalau ternyata kamu perlu umur panjang, ini pasti bukan penyakit, dan pasti yang di atas sana beri kamu kesempatan hidup kedua. Tapi kalau ternyata nasib hidupmu pendek, ya kamu selesai. Kita harus bicara realita, jangan lagi penghiburan palsu, Somer Adi. Karena banyak kali ketika persoalan besar datang, banyak sekali nasihat-nasihat datang dalam hidup kita. Isinya bukan tolong kita bikin sakit kepala, ya demikian yang akan Bu Erika alami. Kita perlu orang-orang yang benar-benar tulus ada di sisi kita, orang-orang yang benar support kita, dan kita tahu mereka sama kita itu tidak mungkin akan menjerumuskan kita. Dan ternyata dalam 2-3 minggu kemudian dilihat, oh ini nggak masalah. Oh, cuma daging liar tumbuh besar. Makanya Bu Angel bisa selamat lolos. Dan ketika saya periksa dan saya lingkungan, saya pergi ke berbagai kota, ternyata tidak banyak perempuan bisa lewat dari kanker payudara. Banyak yang meninggal ternyata, meskipun udah di kemo pun sedikit yang bisa sembuh. Maka Bu Angel ini wanita luar biasa, ya. Yang langka di dunia. Ya, ditempatkan di sisi hidup saya, maka
meskipun saya salah pilih kereta, mestinya saya naik kereta senja, ternyata ngikutnya kereta rodaya, dan masalah. Karena ada istri saya di sisi saya. Ya, saya percaya Somen Way of Life kita bisa melihat ini satu candaan yang hangat sore hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalihkan sedikit hal-hal kecil yang menghalangi hidup kita, hal-hal yang mendera kita, membuat kita gagal, terpuruk, dan sampai hari ini belum mengalami terobosan dalam kehidupan. Kita mulai mengarahkan dengan sudut pandang yang berbeda. Ada banyak orang cerdas berkata, cara berpikirnya harus out of the box. Berpikirlah di luar kotak. Ya. Bahkan saya selalu ajarkan anak-anak saya 7 step ahead. 7 langkah ke depan melebihi banyak orang biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang ternyata cerdas itu ditandai apa? Mereka akan menghargai hidup. Ya. Orang yang menghargai hidup itu akan berbeda dengan kebanyakan orang, karena nggak perlu dipaksa, nggak perlu didikte, karena mereka sadar. Orang yang sadar ini orang dewasa, dan orang yang dewasa inilah yang punya kesuksesan hidup. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini orang-orang yang mencapai kesadaran itu, mereka akan kelihatan nampak apa? Lebih giat, lebih tekun. Dan mereka nggak perlu didikte dan dipaksa. Mereka punya skill. Kenapa? Mereka biasanya mengembangkan dirinya dengan kesadaran penuh. Karena mereka tahu bahwa kehidupan ini betul-betul isinya persaingan, kompetisi. Pertarungan dunia ini aja kita lihat. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Yang merusak Los Angeles itu namanya adalah Santa Ana. Tiupan angin yang membawa api itu menjala dan membakar, dan sampai artis-artis terkenal, orang-orang konglomerat akhirnya merat-merat semua hari ini. Ya, Jepang juga dilanda sesuatu yang disebut influenza, juga inisialnya A, influenza A. Jadi tidak semua A itu bagus, Sobat Aldi. Ya. Jadi kita masih lihat bahwa dunia ini terbuka. Kita yang harus menyesuaikan, beradaptasi, dan bisa lewati seleksi kehidupan ini dengan cara apa? Menangkan pertarungan besar ini. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Johan. Hari ini banyak pembelajaran juga buat saya. Oke, sampai sayang sih kita dibatasi oleh waktu, tapi tenang saja karena minggu depan kita akan kembali ketemu ya Pak Dr. Johan ya. Jumat jam 4 sore. Ya, Jumat jam 4 sore kita akan ketemu lagi, dan sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat terus Pak Johan, Bu Angel, anak-anak semuanya. Sehat-sehat terus. Kita akhiri sampai di sini. Saya Aldi dan Pak Dr. Johan mohon pamit. Sampai bertemu dalam talk show Way of Life selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.